Program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran akan dimasukkan dalam era APBN 2025 dan sempat disinggung dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Padahal KPU belum menyelesaikan penghitungan resmi dan menetapkan pemenang Pilpres 2024. Apakah program makan siang gratis Prabowo Gibran terlalu dini dibahas pemerintahan Jokowi? Sore ini kita akan membahasnya dengan jubir Timnas Amin Billy David, Wakil Koordinator Relawan TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan pakar ekonomi politik Yanuar Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Billy dulu, ke Paslon 1. Mas Billy, program makan siang gratis dari Prabowo Gibran akan masuk dalam era APBN 2025 dan sempat disinggung dalam rapat kabinet di Istana. Menurut Timnas Amin ini terlalu cepat nggak? Tentu bukan hanya kami yang beranggapan terlalu cepat. Tentu publik secara umum juga bisa melihat bagaimana proses terburu-burunya pembahasan ini dilakukan. Yang pertama tentu kan kita melihat proses rekapitulasi penghitungan di KPU belum selesai. Masih ada beberapa puluh hari lagi hingga tanggal 20. Dan juga kita juga melihat selain di luar proses penghitungan KPU, kita juga melihat sekarang kan kita sedang urgent dihadapkan dengan dengan harga beras yang mahal, kelangkaan beras. Tentu kan sebagai rakyat publik kita ini justru dibingungkan ketika permasalahan di depan mata saja masih belum selesai tuntas dibahas, kemudian ada pembahasan lain yang nanti digunakan untuk pemerintahan selanjutnya. Kita kan patut menduga ada motivasi apa di balik itu, ada isu apa di balik itu, kenapa semuanya dibahas secara terburu-buru. Terburu-buru juga berbicara tentang isu teknokratis, bagian pembahasan 15.000 angkanya kemudian muncul, target sasaran belum ditentukan jelas, terus kemudian proses legislasi belum berjalan, kan semuanya serba terburu-buru Mbak Rifana. Dan tanpa dari kami pun kita juga melihat publik sangat dibingungkan dengan isu ini. Oke, jadi menurut Timnas Amin ini sangat terburu-buru teknisnya soal program makan siang gratis ya. Saya mau ke Paslon 3, ke TPN Ganjar Mahfud. Mas Ciko, penghitungan suara resmi dari KPU belum selesai dilakukan, namun program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah akan masuk dalam era APBN 2025 dan sempat disinggung di ratas kabinet. TPN Ganjar Mahfud sepakat nggak dengan Timnas Amin bahwa ini terlalu dini, terlalu cepat, terburu-buru? Jadi gini, ini kan sebenarnya bukan akan masuk, ini kan disinggung oleh Presiden di sidang kabinet. Kenapa disinggung oleh Presiden? Supaya keluar ke publik dan dibicarakan sama kita sekarang ini. Kenapa? Karena Presiden ingin menegaskan bahwa pemenang dari Pilpres ini adalah Prabowo Gibran. Walaupun penghitungan suara belum selesai. Itu aja tujuannya Presiden. Presiden Republik Indonesia ini, Pak Jokowi ini 12 tahun saya dukung, ya kan, secara militan. Jadi saya kira-kira udah tahu lah gaya-gayanya beliau itu seperti apa. Nah itu, masalah itu akan menjadi masuk dalam APBN tahun depan, saya rasa patut dipertanyakan karena postur APBN kita yang sekarang dalam keadaan buruk, tidak dalam keadaan baik, ya kan. Bu Sri Mulyani bahkan mengatakan kita defisit, ada juga hutang luar negeri yang bertambah. Jadi ini bagian dari simbol-simbol cara-cara dia untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang satu hal yang terus-menerus dilancarkan oleh beliau dan masyarakat bisa menilai. Kalau yang benar-benar jeli menilainya ini adalah pelanggaran-pelanggaran etika yang terus berlanjut. Nah itu juga kenapa harus ada angket terhadap pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini secara keseluruhan. Salah satunya adalah ini, dipertontonkannya cara-cara seperti ini, keberpihakan, kampanye terselubung dan lain-lain, dan bukan hanya bicara soal perselisihan suara yang dibilang bisa diselesaikan di MK. Kita juga harus melaksanakan lewat jalur-jalur lain. Salah satunya ini. Oke, Mas Ciko, tadi Anda katakan bahwa ini adalah simbol-simbol yang dilakukan oleh Presiden kepada publik, ingin menunjukkan bahwa memang pemenang Pilpresnya Pak Prabowo Gibran. Menurut Anda apa motifnya? Kenapa Presiden Jokowi harus melakukan itu? Ya motifnya kan karena memang banyak protes-protes di tengah masyarakat yang kita tidak bisa menutup mata selama ini. Tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, guru-guru besar, uskup agung melihat ada abuse of power dalam pelaksanaan pemilu kali ini, di mana ada kecurangan-kecurangan, ketidaknetralan aparat dan lain-lain. Dan ini bukan hanya protes dari paslon 1 dan paslon 3, tapi juga dari masyarakat yang masyarakat sipil yang kita anggap netral, yang sama sekali kadang-kadang malah membenci paslon kami gitu. Kadang-kadang juga
mengkritik keras paslonnya Mas Billy gitu. Tetapi kalau mereka melihat secara utuh demokrasi ini, mereka melihat ada kemunduran dan melihat bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Nah, dan kemenangan dari salah satu paslon yang benar-benar dipaksakan ini, nah ini yang membuat jengah masyarakat. Dan Pak Jokowi kan ingin meredam itu semua, Ya. ya kan, dengan cara salah satunya ini, yang cara keduanya tentu dengan bagi-bagikan beras yang sedang sulit itu sekarang. Oke, Mas Noel, menurut Timnas Amin ini terlalu terburu-buru membahas program makan siang gratis, padahal masih ada proses-proses pemilu yang belum selesai. Kemudian menurut TPN Ganjar Mahfud ini memang sengaja Pak Jokowi melontarkan soal menyinggung soal program makan siang gratis di ratas kabinet ini sebagai pesan ke publik bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Ini bagaimana dari TKN Prabowo Gibran menanggapinya? Ini kita sesuai dengan tagline kita bahwa Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari Jokowi. Karena juga Prabowo Gibran ini kan akan melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Jadi wajar saja ketika ada rapat kabinet membahas soal program makan gratis, nggak ada salahnya karena memang ini kan ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya rasa makan siang gratis nggak ada programnya Pak Jokowi, Mas Noel. Apa? Makan siang gratis itu bukan programnya Pak Jokowi. Ya nggak ada, tapi kan ada buat nanti programnya Prabowo Gibran. Ya jadi kan itu nggak melanjutkan. Ya udahlah, penting lanjutan gini lah. Kita ini kan senang-senang aja lah ngelihat ada Ciko, ada Billy dan semuanya. Prinsipnya kan ke depannya udah tahu siapa pemenangnya. Walaupun KPU belum memutuskan, tapi kita sudah meyakinkan bahwa pemenang 2024 ini adalah Prabowo Gibran. Jadi wajar saja ketika Pak Jokowi ingin program 2025 atau 2024 ini ada program yang mudah terlaksana untuk di 2025 nanti. Jadi saya rasa sudah sesuai lah dengan tagline Prabowo Gibran bahwa pemerintahannya nanti Pak Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang berkelanjutan dan ingin melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Jadi saya rasa wajar-wajar aja lah. Kemudian ada narasi-narasi soal curang dan sebagainya, itu hal yang wajar lah. Kalau kita lihat beberapa TPS, ada PSU ya, pemberian suara ulang, ternyata masih mendominasi, bahkan bertambah suaranya Prabowo Gibran. Jangan-jangan nanti bikin angket soal kertasnya otomatis dimenangkan oleh Prabowo Gibran terus. Karena kita lihat soal angket-angket ini kan Mas Noel. Kacau ini. Kacaunya lucu-lucuan aja, buat lucu-lucuan. Mentalnya seperti mental hak angkot, bukan hak angket. Oke, Mas Noel. Tapi kan ini rekapitulasi KPU belum selesai. Kenapa Presiden tidak menghormati dulu hasil resmi ataupun proses tahapan pemilu di KPU sampai rekapitulasi resmi selesai, kemudian KPU mengumumkan, baru nanti bisa digas di pemerintahannya Pak Jokowi untuk program pemerintahan selanjutnya. Kenapa nggak menghormati proses itu dulu? Kenapa harus terburu-buru ya? Soal proses itu kan persoalan teknis. Itu persoalan teknis, bukan soal substansi. Substansinya sudah ketemu kemarin di tanggal 14 Februari bahwa rakyat datang berbondong-bondong datang ke TPS dan memilih. Itu substansinya. Dia mendapatkan pilihan terbaiknya. Kemudian persoalan siapa pemenangnya sebenarnya sudah terpublish ya. Versi dengan quick count 57 atau 58%. versi resmi KPU kan belum. Kemudian nanti teknisnya itu nanti tinggal KPU mengetok palu. Pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Dan kita sampai detik ini kan menghargai itu. Kemudian ada gagasan, ada ide soal membicarakan makanan gratis di 2025. Kan hal biasa aja, karena ini kan berkelanjutan. Nggak ada yang salah dong, gitu. Kalau mau dikritik aja, kita senang-senang aja. Wajar lah ya, kita ini kan berharap Mas Ganjar, Mas Anies sebagai bagian merah putih, ayo kita bicara ke depannya lagi, lo ngapain bicara mundur, itu nggak baik. Oke, saya mau ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, KPU kan belum menetapkan pemenang Pilpres ya. Tetapi Presiden Jokowi sudah menyinggung soal program makan siang gratis Prabowo Gibran di ratas kabinet. Kalau tadi Timnas Amin menilai ini terlalu terburu-buru. Kemudian TPN Ganjar Mahfud menilai bahwa ini ada motif di belakang ini. Presiden sengaja melontarkan simbol itu, pesan itu. Kemudian dari TKN Prabowo Gibran menilai ya itu sebenarnya secara teknis aja. Ini kan program kelanjutannya Pak Jokowi. Tapi saya ingin tanya ya Mas Yanuar, ini melangkahi prosedur nggak? Begini Mbak Nana, saya kira kalau kita melihat dalam proses perencanaan pembangunan begitu ya, sebenarnya yang mesti dikerjakan oleh pemerintahan saat ini adalah memastikan di akhir pemerintahan
janji-janji politik Pak Jokowi yang disampaikan ketika 2019 itu dipenuhi. Itu tugasnya yang utama. Bukan menjalankan atau bukan memastikan program presiden selanjutnya, bukan. Itu dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan mestinya itu. Kalau saya membaca berita selama ini di media, yang disampaikan nampaknya Mas Ciko benar ya, hanya presiden yang menyampaikan. Karena makan siang gratis, ini saya sedikit agak teknis Mbak, itu tanggung jawabnya siapa? Kementerian Sosial kah, Pendidikan, Kesehatan, Kementerian mana? Itu di bawah Kemenko mana? Prosesnya panjang. Maka ketika Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa nanti kita tunggu ya, lihat ya nanti anggaran kementerian, Mbak, itu panjang proses itu. Jadi sudah melihat bahwa ini saya nggak ada di rapat kabinet dan saya tidak tahu yang tepat yang dibicarakan apa. Tetapi mengatakan, tapi dua hal pertama, Mbak. Satu, presiden pemenang itu belum diputuskan, belum definitif. Sehingga bahkan langkah transisi pun kan belum. Jadi urutannya setelah KPU menyatakan pemenangnya, misalnya nanti pemenangnya adalah pasangan 02 gitu misalnya. Lalu mesti dibentuk tim transisi yang akan berkomunikasi dengan kabinet saat ini untuk mendiskusikan transisinya. Tetapi AP 2045 itu tanggung jawab pemerintahan sekarang. Kalau pemerintahan sekarang kemudian nanti mau mengatakan kalau begitu nanti saya ubah, itu urusan nanti, bukan sekarang. Jadi menurut saya secara tata pemerintahan dan perencanaan pembangunan ini skip gitu ya. Maka saya juga berpikir ini kenapa begini ya. Jadi ketika saya membaca ini bukan hanya soal terburu-buru, tetapi ini soal mohon maaf saya menggunakan kata-kata lagi. Ini etika tata perencanaan pembangunan ke depan yang menurut saya ini dilompati, ini dilewati. Harusnya Pak Jokowi sekarang fokus. Tinggal 10 bulan menyelesaikan janji-janjinya ya. Iya, janji-janji yang ketika disampaikan 5 tahun kemarin apa saja? Mana yang belum? Mana apa mungkin karena anaknya yang jadi wapres ini? Aduh, saya nggak tahu apa bagaimana saya berkomentar ke situ Mbak ya. Karena yang jelas program Pak Jokowi sendiri, apalagi kemudian current crisis sekarang ini ya, soal harga beras, tadi kan juga dinyatakan ada banyak sekali. Menurut saya, mestinya itu yang sekarang menjadi fokus pemerintahan Pak Jokowi. Kalau beliau mau mengatakan nanti mau 17 Agustusan di IKN itu misalnya, memastikan harus dikerjakan itu, misalnya ya Mbak ya. Tapi artinya sekali lagi Mbak, ini ada proses-proses teknokratik ya, yang menurut saya belum pada tempatnya dikerjakan sekarang. Itu baik. Saya nanti akan masuk lebih dalam ke aspek politiknya ya. Kenapa Presiden Jokowi tampak terburu-buru sekali ingin masuk ke dalam program pemerintahan selanjutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Rekapitulasi KPU masih berlangsung tapi program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah mulai diusung di pemerintahan Pak Jokowi. Kita akan melanjutkan dialog kita. Saya mau ke TPN Ganjar Mahfud terlebih dahulu Mas Ciko. Mas Ciko, apakah dengan pembahasan program makan siang gratis Prabowo Gibran ini tampaknya semakin mengafirmasi dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Gibran ini udah ya Presiden udah all out ini sampai ke transisi pemerintahannya. Jadi banyak simbol sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dalam ketika dia menyinggung soal makan gratis. Itu tadi simbol pertama yang saya katakan tadi adalah bahwa ingin menegaskan bahwa pemenang dari Pilpres ini adalah Prabowo Gibran, ya kan, walaupun belum selesai penghitungan. Itu satu, ada pelanggaran etika di situ. Nah ini terkait dengan masyarakat. Yang kedua, nah ini yang cukup penting juga. Yang kedua, dia ingin menunjukkan bahwa cawe-cawenya dia ini tidak akan berhenti sampai akhir masa jabatan dia. Dia akan terus cawe-cawe dan dia akan terus menjadi semacam godfather daripada negara ini. Jadi Prabowo ini juga akan istilahnya ya dihantui terus dengan gaya-gaya dia, apalagi ketika sekarang perolehan suaranya ternyata tidak nomor 1 ya kan, tidak sesuai dengan survei dan ternyata Gerindra berada di urutan ketiga di parlemen. Artinya kekuatan-kekuatan politik ini masih bisa menggiring kekuatan-kekuatan yang cukup kuat bagi Gibran dan Pak Jokowi untuk bisa cawe-cawe dalam pemerintahan ke depan. Nah ini simbol yang kedua saya lihat yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita bicara soal teknis APBN, RAPBN dan lain-lain, itu omong kosong lah. Jadi sama sekali itu hanya digunakan. It's only riding that issue untuk sebenarnya menunjukkan beberapa
simbol-simbol. Yang satu tadi bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Yang kedua, tapi walaupun pemenangnya Prabowo Gibran, tetap gua loh yang ngatur, Yang pegang ya kendali kan? ya. Tetap gua yang pegang kendali. Ya, dia ingin menyampaikan itu ke beberapa politisi, mungkin termasuk ke Pak Prabowo juga. Kita nggak Oke. tahu. Kita kan sekarang juga nggak tahu situasinya bagaimana. Apakah Pak Prabowo benar-benar happy dengan hasil quick count Ya, yang ya. pilpres yang begitu tinggi, tapi tuh kok Gerindra kok di urutan ketiga ya, Ya, tidak ya. sesuai gitu. Apa ternyata ada operasi khusus untuk menaruh Gerindra di urutan ketiga? Kan jadi Oke. kita Baik. masih bisa selalu menerka-nerka sehebat, kan kita tahu sehebat apa Pak Jokowi ini kan Oke. dalam melakukan operasi-operasi. Baik, baik. Saya mau ke Mas Billy ya, Timnas Amin. Mas Billy, kalau tadi TPN Ganjar Mahfud menilai bahwa ini adalah cawe-cawenya Pak Jokowi, menunjukkan bahwa sampai di akhir yang pegang kendali adalah Pak Jokowi. Tapi saya ingin tanya, dari Timnas Amin melihat bahwa pembahasan soal program makan siang gratis ini semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah nggak? Sampai ke transisi pemerintahan berlanjut selanjutnya. Baik, yang kita bahas tadi ini masih sisi politis ya. Kita belum bicara tentang fiskal yang selama diskusi kita belum disinggung. Dan itu pembahasan tentang fiskal akan banyak sekali polemik atau kontroversi lain. Tapi secara politis saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, pemerintahan sekarang sangat kehilangan bagaimana kepatutan pernyataan, kepatutan momen itu ditampilkan. Kepatutan itu kan tadi saya sempat singgung di awal bahwa sekarang kita sedang ada problem di depan mata, beras mahal, beras langka, kemudian menjelang momen lebaran. Itu menjadi hal yang urgent yang harusnya bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, kapasitas kepakaran saat ini sangat direndahkan sekali oleh penguasa sekarang. Bagaimana kepakaran terhadap membahas aspek demokratis yang seperti tadi Mas Yanuar singgung sama sekali dihilangkan. Kita sudah belajar banyak dari bagaimana program food estate dilaksanakan, bagaimana program IKN disusun. Tentu aspek kepakaran ini perlu kita kembalikan lagi ke marwahnya, sehingga setiap pembahasan seperti ini harus melalui proses teknokratis yang jelas. Dan kemudian yang selanjutnya kita berbicara juga tentang kepekaan terhadap kondisi saat ini. Dan tentang kepekaan saat ini tentu kita berharap kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita ditampilkan di depan publik secara pantas, secara layak. Bagaimana kita lihat komentar-komentar menteri yang saat ini malah seakan-akan menjadi juru kampanye ya. Bagaimana seakan-akan menteri-menteri di kabinet sekarang memperkuat pernyataan, mendukung program B yang justru akan memperkuat atau melancarkan program strategis di paslon 2 ini supaya terlaksana dengan baik di pemerintah. Oke. Saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, bagaimana kemudian respon TKN 02 dengan adanya anggapan bahwa ini adalah bentuk cawe-cawenya Presiden Jokowi sampai di ujung Presiden Jokowi yang memegang kendali ini? Jokowi mah nggak mau cawe-cawe lagi, pegel. Apa ini udah pegel ngadepin berbuat begini salah, berbuat begitu salah. Dia ketawa aja sih, setahu saya Pak Jokowi ketawa aja. Dan dengan hasil pemilu sekarang kan menunjukkan bahwa ya kita sebagai pemenang yang terhormat lah. Cuma tinggal menunggu 2 sahabat saya ini mengakui nih, Ciko sama Kiki ini. Tapi bahwa ada anggapan bahwa Pak Jokowi memegang kendali sampai di ujung, memegang kendali terhadap pemerintahan dan mungkin transisi pemerintahan selanjutnya, ini gimana? Nggak ada lah. Jokowi nggak punya tipikal begitu. Kemudian kemarin dia dihina-hina, dia direndahkan. Dia juga boleh kan menunjukkan eksistensinya. Dia sebagai Jokowi, dia punya keyakinan bahwa dia punya pengikut yang punya loyalitas tinggi. Makanya kemarin para pendukungnya, ya salah satunya saya mendukung Prabowo. Dan itu terbukti. Yang selama ini seakan-akan dia dinegasikan bahwa dia tanpa salah satu partai itu dia tidak ada apa-apanya. Dan sekarang dia tunjukkan partai yang merendahkan dia tanpa dia, ketika dia mendukung salah satu pemenangnya ya Pak Prabowo, itu sudah dibuktikan dan itu nyata dan fakta ya. Itu bukan lagi omong-omongan doang atau omon-omon kata Pak Prabowo. Baik. Baik, Mas Yanuar, ini kita agak mepet ya karena ke azan maghrib nih. Apakah kemudian masuknya program makan siang gratis ini akan membebani postur APBN kita? Mengingat pos anggaran lain akan dipangkas? Nah, begini Mbak, kalau tadi dikatakan, saya mau mundur sedikit saja. Tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi masih memegang kendali. Iya, memang seharusnya beliau memegang kendali karena ini masih pemerintahan beliau sampai tanggal 20 Oktober nanti. Ya kan? Jadi memang tanggung jawab Pak Jokowi sekarang ini. Justru untuk memastikan agar sekian bulan terakhir, 9 bulan terakhir ini sehat pemerintahan ketika bertransisi nanti masuk ke pemerintahan yang akan datang. Sesuai nanti dengan keputusan KPU. Apakah membebani postur anggaran? Itu sebenarnya bukan tanggung jawab Pak Jokowi.
itu tanggung jawab presiden yang akan datang. Ya, betul. Dia harus ngitung, ya kan? Harus ngitung dia. Kalau seperti itu membebani anggaran atau tidak. Menteri Keuangannya nanti siapa, Menteri Bappenasnya siapa, membahas itu, kemudian siapa yang akan menjalankan. Ini yang saya sebut dengan keketatan teknik. Semua janji politik, Mbak, ujungnya adalah kemampuan teknokratik. Oke. Susu gratis, makan siang gratis. Kalau kemampuan teknokratiknya nggak dibangun, nggak bisa, Mbak. Nggak akan. Justru menurut saya, tunjukkan bahwa Pak Jokowi memang punya kendali. Ini pemerintahan saya mau selesaikan. Nanti Baik. banyak Oke. itu yang akan datang dan transisi yang sehat gitu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lihat apakah betul-betul Pak Jokowi akan memegang kendali terhadap pemerintahannya sampai di ujung nanti dan janji-janji betul. politiknya harusnya ditunaikan ya ketimbang mengurusi program-program pemerintahan selanjutnya ataupun pemerintahan penggantinya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Terima kasih 4 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Sehat semua. Tiko.